Halo Rek, Sun yo, tulen nama aku Rek. Halo gengs, mencoba review dari perjalanan kita kemarin ke Arjuno, jalur Purwosari. Dan ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Di paling ujung Oni, nama panjangnya Onani. Panggilannya Oni. Yang di tengah Billy, kawan saya dari zaman sekolah SMA, dan saya sendiri dengan Sultan Ramaiza. Jadi ngobrolnya harus bahasa Indonesia ya, campur-campur lah ya, Surabayaan. Oke? Karena tempatnya terbatas dan ini baru pertama kali saya mencoba untuk ya apa ya, teman-teman bilang mungkin ini podcast, tapi kita lebih mantapnya nih ya, kita cangkruk aja. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol dengan sebenarnya dua orang tidak datang, Farel, putranya Billy, sama si Bagas. Tapi ya keterbatasan jarak dan ruang. Bagas rumahnya jauh. Kalau Oni sama Billy kan dekat. Jadi kita ngobrol-ngobrol dan ini pengalaman saya pertama dengan mereka. Oh ya, sambil ngopi geng di Sumatera, di Sumatera. Jadi biar ada vibe-nya kemarin waktu di Arjuno. Rumah dekat sama warung sih padahal. Bisa nggak cuk? Pasang kompornya ruwet ya. Nak pasang tabung melon cepet. Keliru deh. Mau gampang loh. Ikan bolong kan? Ini bolong kan? Oh, posisi ini. mana keliru ini? Bingung. Sponsor belum masuk sponsor. Iki loro iki. Masih kono iki. Join iki dijen. Join aja Mbak ya. Campur bener kan. Jadi minuman, Nes. Iku belajar atau memang lagi mbek rame-rame mbek konco? Kebetulan kerja ketemu wong-wong sing seneng kaki ya awali kayak memulai awal meneh ya itu nah. Tapi buat teman-temanmu itu mungkin tipis-tipis gitu ya, tipis-tipis. Tapi karena waktu kerja juga jadi kan jadi konco kerja kabeh. Kalau Billy pertama ke Penanggungan jalur Tamiajeng. Saya kepengen ngajak Billy ke Penanggungan lagi, tapi bukan Tamiajeng. Saya pengennya ngajak ke Jolotundo. Tapi saya sih Jolotundo pengen, tapi bukan di Penanggungan, tapi di Bekel. Itu saya ada plan sama Bagas, kepengen ke sana, nggak tahu kapan waktunya. Itu bisa ditempuh Sabtu Minggu. Bahkan kalau fisiknya kuat, tektok bisa. Cuman kalau saya memang nggak seneng tektok. Karena ya saya kalau pergi ke gunung atau hutan tujuannya ya buka tenda, jadi minimal semalam lah. Nah itu masih plan tapi nggak tahu kapan. Tapi kalau Billy sendiri waktu di Tamiajeng, kata putranya dia nggak ikut naik sampai puncak, cuma sampai dari Bayangan naik ke puncak setengah, mandek Billy ya? Karena punya 2 kali. Ping loro gak tembus. Enggak, basically soalnya si Billy ini katanya fobia ketinggian. Bawa anak sing kecil. Dan memang sing kedua bawa anaknya yang kecil. 2 kali bawa anak. Ping loro melok kabeh. Soalnya di Penanggungan itu memang itu bener-bener dari Bayangan, kalau kita berangkatnya posisi terang jam 6 lah ya, walaupun pagi banget, itu kan udah kelihatan banget tuh gunungnya. Males sih, jujur males liatnya itu. Tapi kalau kita berangkatnya posisi subuh jam 5 gitu enak, nyampe di atas jam 6. Jadi kita nggak kelihatan treknya itu seperti apa, karena gelap. Cuman di Penanggungan memang kalau untuk yang punya fobia kelihatan banget sih, bawah itu langsung kelihatan kecil-kecil gitu sih. Ya
saya sih nggak fobia ya, cuman saya bisa ngebayangin kalau saya naik tower, nah itu baru saya ngeri tuh lihat bawah kecil objek yang kita lihat. Tapi waktu di Arjuna kemarin saya kan nggak ikut muncak tuh, karena memang saya 2017 kesana tahu treknya kayak gimana, panjang banget. Saya memutuskan akhirnya nggak ikut. Alhamdulillahnya ada si Bagas, dia memang fisiknya bagus, pengalamannya lumayan. Tapi saya lihat Bagas ini dia itu pandai observasi gunungnya dan bisa diandalkan. Makanya waktu kemarin Bagas ikut, itu saya merasa terbantu akhirnya. Dan akhirnya delegasi lah ya, saya menyerahkan tanggung jawab saya ke Bagas. Jadi saya nggak ikut puncak sampai Jawa Dwipa. Saya memutuskan berhenti, turun, mereka lanjut bertiga sampai ke puncak. Mereka bilang, ayo melok ta, titik maneng, tae. Karena jauh men, itu kita jam 12 ya, anggap jam setengah 12 lah ya. Kita naik, udah mulai naik tuh, Farel nggak ikut karena memang kondisinya dia kondisinya nggak fit lah ya. Jadi dia memutuskan nggak ikut, sendirian di Mangkutomo. Kita berempat berangkat, tapi dari awal tuh saya sebenarnya males muncak. Dan saya udah ngomong ke mereka, ya lihat ntar lah gitu kan, nyenengin aja mereka. Tapi memang saya nggak ada niatan untuk ke puncak. Jadi ya agak-agak ngeprank mereka lah ya. Cuma dari Jawa Dwipa akhirnya ya saya minta tolong ke Bagas untuk bantuin mereka. Karena Bagas sendiri juga saya yakin dia kepengen banget ke Puncak Arjuna jalur Purwosari, karena memang belum pernah. Kalau saya kebetulan sudah pernah jalur Trete sama jalur Purwosari. Dan dua-duanya itu memang membutuhkan waktu yang panjang men. Mereka kemarin berangkat kita jam setengah 12 sampai puncak ya. Jam piro? Setengah 9 pagi. Jadi kalian bisa bayangin setengah 12 malam mereka sampai ke puncak itu jam setengah 9. Di puncak nggak akan sampai 1 jam. Dan lagian ngapain juga lama-lama di puncak, karena puncaknya kecil dan itu ramai banget dengan pendaki-pendaki yang lain. Terus mereka turun, berarti mudun jam piro? Jam 9:30, setengah 10? 10 kurang 4. Hampir 1 jam mereka di atas. Turun, mereka sampai di bawah, dan saya memberikan sambutan kepada mereka. Akhirnya mereka tembus ke puncak, itu sampai di bawah kurang dari jam 3. Saya lihat kalau nggak salah itu jam 3 kurang 1/4. Itu saya udah mulai kelihatan tuh si Billy pertama disambut putranya, si Farel, wow, peluk-pelukan. Ada di videonya, saya bagi jadi 4 capture, silakan dilihat. Nggak lama Bagas dan Oni turun. Nah, saya tanya ke mereka, dan iya, kalian bisa lihat di video capture ketiga, Oni mukanya udah aneh gitu kan, muka-muka lelah. Jadi udah nggak mungkin dia muncul. Yang ada di otaknya makan dan kita nggak masak. Itulah memang keseruan di pendakian, tapi saya respect sama mereka, khususnya Billy. Karena kalau ini saya masih belum tahu kan dulunya kayak gimana historinya. Kalau saya memang bukan pendaki, kebetulan saja pernah berteman lumayan lama dengan beberapa komunitas pendaki dan pendaki-pendaki yang senior juga. Jadi saya memang ambil ilmu banyak dari mereka. Awal mendaki itu perasaan saya sama seperti Billy waktu ke Arjuna tujuannya udah puncak. Jadi seakan-akan puncak itu adalah target. Kalau saya sama, cuman begitu sering beberapa kali naik gunung, akhirnya mengerti esensi pendakian itu kayak gimana. Karena yang terpenting dari pendakian adalah pulang ke rumah, kembali ke keluarga dengan sehat selamat, tanpa ada apa-apa. Karena kalau kita asal naik tapi ilmunya kita nggak mumpuni dan kita nggak mau belajar, itu resikonya cukup besar. Karena di gunung itu sebenarnya wisata ribet ya, tapi justru di gunung itu pendaki itu beli ribetnya, beli capeknya demi view yang samudra awan. Dan view-nya di semua puncak gitu-gitu aja, tapi memang ceritanya yang beda-beda.
setiap gunung memiliki karakter dan ceritanya masing-masing, dan nggak semua gunung itu sama. Dan apalagi Arjuna jalur Purwosari itu kental sekali dengan sejarah Jawa, banyak situs-situs di situ, dan sangat terjaga kesakralannya, keramatnya. Jadi memang jalur spiritual, dan memang ada beberapa, ini percaya nggak percaya, tapi ada beberapa titik-titik tertentu itu kita nggak bisa celometan, kita harus memang ngomong pun nggak bisa kenceng, nggak bisa sembarangan. Ya tapi nggak hanya di Arjuna jalur Purwosari, di semua tempat kita berwisata, apalagi di hutan, ya adab itu memang nomor satu. Kita nggak bisa meremehkan itu, karena kita kan nggak tinggal sendiri di bumi ini. Kita masih bisa bertetangga dengan makhluk-makhluk yang nggak kelihatan mata, dan kita memang wajib mengimani itu, karena memang mereka ada. Cuman kan mindsetnya jangan kesana dulu ya. Jadi pelajari karakter gunungnya, cari informasi sebanyak-banyaknya, tentunya informasi dari sumber yang valid, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibawa, apa yang nggak harus kita lakukan, dan hal-hal apa yang memang kita nggak perlu lakukan di sana. Jadi lebih ke knowledge atau pengetahuan kita tentang gunung, karena memang di gunung ini nggak kayak kita pergi ke pantai atau kita pergi ke campground gitu. Kalau di campground kan semua fasilitasnya kan tersedia, ada toilet, ada musola, ada parkir yang proper, terus lahan untuk buka tenda yang nyaman. Itu bedanya campground. Kalau kita cuma berwisata buka tenda sekedar camping, tapi kalau di gunung nggak seperti itu. Jadi orang camping belum tentu naik gunung, tapi kalau orang naik gunung udah pasti camping. Dan peralatan itu juga sangat penting sekali. Ada beberapa banyak teman-teman yang masih mengabaikan dengan itu, dan sayangnya hal seperti itu tuh harusnya nggak boleh dilakukan. Tapi ya orang masing-masing. Tentunya satu, tetap jaga keamanan, keselamatan, itu poin nomor satu. Dan yang kedua adalah teamwork. Teamwork ini benar-benar nggak boleh dihindari. Kalau ada satu yang mungkin lemah atau nggak kuat, ya kita nggak boleh memaksakan diri. Kita harus memposisikan sebagai yang lemah juga. Makanya kenapa di pendakian gunung itu formasi itu penting. Ada kayak formasi leader, follower, sama sweeper. Nah kita kemarin kayak gitu itu, ya kita tetap pakai formasi itu, tapi kita ganti-gantian aja. Kalau saya memang jujur fisik berantakan sampai sekarang. Saya fisik yang paling jelek di antara teman-teman yang lain. Bahkan dibandingin Oni sama Billy, mereka fisiknya masih jauh di atas saya. Tapi karena memang saya senang aja ngelakuinnya, ya udah kita have fun aja. Tapi ini satu hal yang penting juga di pendakian. Mungkin Billy ada ini ya, mungkin nggak apa-apa Billy, santai Billy. Mungkin Billy ada rasa mangkal sama saya. Kenapa? Karena saya itu yang paling suka celometan, dalam artian kalau saya lihat hal yang nggak benar, di salah satu tim, saya pasti akan tegur. Dan karakter saya memang kayak gini, saya nggak bisa negur yang cara halus, santun gitu, nggak bisa. Ya jelek saya keluarin, bagus juga saya keluarin. Tergantung si penerimanya. Kalau nggak terima dengan kritik ataupun teguran saya, ya saya menganggapnya dia otaknya kecil gitu aja, nggak mau berpikir. Tapi kalau dia mau menelaah apa yang saya sampaikan, dia pasti akan mengerti dengan apa yang saya maksud. Kemarin yang sempat saya hajar itu anaknya Billy, Farel. Saya banyak ngobrol, banyak ngomong, banyak negor sama Farel. Karena saya mikirnya Farel ini masih kelas 2 SMA, masih sangat muda. Cuman saya lihat kok gini ini anak, nggak ada inisiatif, nggak kreatif, semuanya itu bapaknya. Dan saya nggak suka dengan kayak gitu. Jadi ya Billy selaku orang tua memposisikan diri supaya anaknya aman, itu bagus. Cuman anaknya ini udah remaja men, cowok pula, masih ada sedikit dimanjanya kalau menurut saya. Bahkan mungkin bukan sedikit ya, banyak dimanja. Nah itu yang saya nggak suka sebenarnya. Jadi harusnya anak cowok apalagi 2 SMA mentalnya itu harus digembleng. Kalau dia timbre ya udah nggak usah ikut, karena di gunung itu
pasti ribet, pasti capek. Kalau dia mau digembleng, ya, dan dia menerima dengan positif, itu akan baik untuk kedepannya dan bisa diandalkan. Bagas pertama kali naik gunung sama saya itu di Semeru, dan dia gunung pertamanya itu di Penanggungan, Tami Ajeng. Tapi memang dasar fisiknya bagus. Tapi waktu naik sama saya itu saya hajar, bener-bener saya hajar. Sebelum berangkat saya checklist perlengkapan dia, apa yang dibawa. Sampai di Tumpang saya double check lagi, saya bongkar carrier-nya, saya suruh bongkar, nanti repacking lagi. Dia waktu ngebongkarnya mukanya agak dongkol, tapi saya nggak peduli. Waktu itu sama kakaknya si Bagas, tapi kakaknya diem aja. Jadi saya harus tegas ya negur Bagas. Ternyata benar apa yang saya perkirakan. Gearnya itu nggak standar, dan itu akhirnya imbasnya kemana? Imbasnya ke tim. Yang tadinya kita ke Semeru itu kepingin ke puncak, akhirnya nggak jadi ke puncak karena beberapa hal yang diabaikan sama si Bagas. Dia nggak bawa jas hujan, jaket pun juga bukan jaket yang proper, nggak harus jaket gunung ya, tapi minimal jaket itu wajib parasut sebenarnya. Karena kalau parasut ini kan kalau basah keringnya cepet, nggak berat juga, dan lebih bisa menangkal dingin daripada jaket kain. Nah, sedangkan waktu itu Bagas pakai jaketnya itu jaket kain dan tebel. Memang enak dibuat tidur, tapi kalau buat pendakian, buat trekking itu nggak masuk. Karena waktu kita di Semeru waktu itu tahun 2018 kalau nggak salah ingat, kita udah sampai di Kalimati nih, udah siap segala sesuatunya. Ternyata si Bagas gearnya nggak lengkap. Akhirnya saya memutuskan, kita berangkat bertiga waktu itu, saya, Bagas, sama kakaknya Bagas. Saya nggak boleh ego dalam artian memaksakan ke puncak walaupun saya udah lengkap nih peralatannya, maksudnya keamanannya udah dipersiapkan dengan baik. Tapi salah satu tim tidak support pengamanan itu, ya akhirnya pendakian harus diputuskan stop, nggak boleh dilanjut. Karena kalau dilanjut kondisinya waktu itu lagi halimun dan bener-bener tebel banget kabutnya. Air itu dari sekitar jam setengah 7-an sampai jam 11 nggak stop untuk netes, bener-bener netes deres. Dan itu kalau dipaksa resiko terburuk hipotermia. Saya paham teori tentang hipotermia, tapi kalau saya dihadapkan dengan orang yang hipotermia, saya nggak pede, jujur aja saya nggak pede. Karena hipotermia itu ngeri. Memang ada skala-skalanya, tapi kalau udah hipotermia akut, resiko terburuk ya mati. Nah kan nggak lucu. Demi puncak kita memaksakan diri dengan kondisi yang nggak well prepare, terus hipotermia, mati anak orang, ngomong ke orang tuanya gimana. Nah jadi hal-hal seperti itu yang jadi pertimbangan. Akhirnya saya memutuskan stop, pendakian nggak dilanjut, tapi akan dilanjut remedi tahun depan. Di tahun depannya alhamdulillah berhasil, dibantu dengan salah satu teman baru waktu itu dari Ucok namanya. Itu bener-bener keren banget anaknya, kecil fisiknya, tapi fisiknya luar biasa. Dan dia memang bener-bener keren sih, bener-bener keren banget. Dan saya kangen sama Ucok untuk bisa ndaki lagi. Tapi sekarang dia, halo Cok, I miss you Cok, kapan kita bisa ndaki bareng. Ya itulah pengalaman saya dengan Bagas waktu itu. Jadi bener-bener saya gampar-gamparin ya, bukan digampar ini enggak ya, tapi saya lebih cerewet. Itu yang saya lakukan di anaknya Billy, saya cerewet. Dan setiap pendakian itu memang kita harus kopdar untuk supaya nggak misinformasi, supaya pendakiannya itu kita bisa meminimalkan kesalahan-kesalahan. Ya mohon dimaklumin buat Oni, buat Billy kalau saya cerewet, karena memang itu penting dilakukan. Kalau dari sisi itunya dulu nih Bill, gimana Bill? Saya cerewet, mungkin ya sebelum pendakian bahkan tak marah-marahin anaknya. Hari H pendakian bikin masalah lagi, tak marah-marahin lagi. Jadi saya banyak marah sama anaknya dia. Dia soalnya orangnya sabar, dia nggak marahan orangnya, kalem. Jadi sorry Bill, mungkin itu akan terjadi lagi, Farhan nggak berubah. Tapi gimana Bill, review ya, mesti review dari konteks ini dulu sebelum hal-hal yang lain. Ya kalau saya sih, kalau Mas Andinya cerewet ke Farel,
Ya saya ambil positifnya aja sih. Ambil apa? Ambil positifnya aja. Ambil positif. Sensitif dong. Dari solo dari siji. Kalau sampai saya komentar berarti saya nggak cocok di saya. Kalau sampai komentar, Kalau saya sampai komentar berarti tidak cocok di saya. ada ketidakcocokan. Oke, nggak masalah juga ya, beda pendapat itu wajar kan. Tapi di sini kan kita lihat tingkat kedewasaan seseorang, pola berpikir seseorang. Karena kalau katanya guru besar atau guru imajiner saya yang sekarang lagi tersandung masalah, semoga masalahnya cepat selesai, Bung Rocky Gerung, lawan berdebat itu adalah kawan berpikir. Dan saya suka sekali dengan quotes itu. Jadi kalau kita memperdebatkan sesuatu, ya memang kan angle-nya kan kita nggak bisa dari satu sisi sudut pandang. Kita harus lihatnya kan dari drone view. Jadi semua sudut pandang yang dilihat. Nah, tapi kembali lagi ke tingkat kedewasaan seseorang menerima kritik, saran, pendapat itu seperti apa. Kalau dia memang kaku, ya udah. Artinya orang ini kan nggak mau berkembang. Dia punya pendapat yang dianggap pendapatnya paling benar. Ya kita juga menghormati pendapat dia ya. Tapi selama ini masih aman. Mudah-mudahan tidak terjadi yang berlebihan. Karena memang tujuan saya cuma satu. Saya cuma berbagi apa yang saya pernah lakukan, dan itu selama ada manfaatnya ya saya pasti akan sharing. Jadi aman Bil ya. Mungkin Fare mangkel dalam hati jangan. Cok umi iki Mbak Teli. Enggak apa-apa Rel. Oni Aman, nggak ada masalah. kagak lebih anak soalnya. Iya. Selama nggak fisik aman. Kalau fisik baru ya, dan nggak boleh fisik. Kalau fisik biar bapak EDW sing ngajar ya. Kita cuma ngajar teka cangkem aja. Tapi ini ada yang menarik teman-teman. Ceritanya ya orang beda-beda ya. Dan saya pun juga selama melakukan pendakian B aja, nggak ada sesuatu yang ganjil, aneh atau gimana. Cuman ini ada yang menarik. Nggak tahu Billy punya pengalaman itu atau enggak, tapi Oni. Jadi Oni sempat cerita waktu itu di pendakian itu, nanti detailnya biar Oni yang cerita ya. Jadi ini spill sedikit dulu. Mereka ini jalan waktu ke puncak. Oni itu di belakang, Billy di depan. Dan di depan, Billy itu sendirian, nggak ada siapa-siapa. Tapi Oni ngelihat dari belakang, itu Billy ada yang ngebarengin. Tapi bukan sosok yang aneh ya. Normal-normal aja, pendaki, cewek, rambutnya pendek. Jadi ya jalan bareng gitu lah, sama-sama ke puncak mungkin ya. Dan itu sedikit yang Oni cerita. Dan Bagas juga, sayangnya Bagas nggak ada di sini. Tapi Bagas waktu itu cerita ke saya juga. Bagas memang tidak melihat secara visual, tapi Bagas mendengarkan mereka berbicara. Mereka ngomong, tapi omongannya ini kayak omongan-omongan ganjil gitu loh. Ya, saya sih cuma B aja ya menanggapi kayak gitu ya. Saya percaya memang mungkin itu ada. Tapi ya faktornya kan banyak ya. Kita dari sisi positifnya dulu. Orang daki itu kan capek, mungkin lapar juga, dingin segala macam. Jadi rasa-rasa yang melelahkan itu kalau kita nggak fokus bisa ganggu sebenarnya. Makanya kalau di pendakian kita kan harus benar-benar fokus, formasi juga harus diperhatiin, nggak boleh formasi itu jauh, apalagi kalau kondisi gelap. Kondisi terang mungkin masih oke ya, selama nggak ada percabangan-percabangan. Sekarang saya kepengen denger cerita langsung dari Oni waktu di atas itu kayak gimana Om? Mungkin dari kalau bisa agak detail dari awal sampai endingnya gitu. Awal sih aman, ya kan? Dari Jawa Dwipa aman ya? Aman. Tapi setelah lepas Jawa Dwipa? Senyawa itu kira-kira setelah istirahat lah. Jawa Dwipa trekking istirahat. Lanjut karena mana? memang kelelahan, belum tidur sama sekali kan. Terus habis itu sempet tidur sebentar. Setelah itu baru berangkat lagi sekitar setengah jam mungkin.
baru aku mulai Kurang lebih jam berapa waktu itu Om? Jam jam 4 ya. nggak sampai. Sebelum jam 4 subuh? Enggak, jam waktu turun lah. Enggak, waktumu enggak. Enggak sih, setelah kita Oh, istirahat. enggak. Tuh, sebelum Jam 4, jam 4. Jam 4-an lah kurang lebih, jam 4 subuh. sebelum istirahat sih. Sorry. Sebelum istirahat, mungkin karena aku kelelahan, terus ngantuk. Mungkin karena ngantuk. Jadi aku melihat itu ada pendopo. Bagus banget pendopo. Joglo gitu ya? Joglo. Tapi mewah tempatnya. Terus ada tulisan Jawa. Aksara Jawa. Jawa. Cuman Sayangnya nggak bisa bahasa Jawa ya, Ah. nggak bisa baca itu ya, jadi nggak bisa translate. Aku mikir, wah deket ini sama Puncak. kemah nih, perkemahan yang Oh, campground. Pikir gitu. Ternyata setelah dideketin itu bukan gitu. Ternyata itu kita hutan, masih hutan. Hutan. Jadi hutan gitu. Jadi kondisi capek, entah itu memang Ah. halu atau memang itu visual, ya kita ngomong positifnya ya, mungkin dari faktor capek gitu ya. Terus masuk alas lagi sih. Itu alas lalu Jawa. Terus tak lihat setelah dari dekat, enggak ternyata ya kan. Jalan lagi setengah jam. Sorry, tak potong bentar. Itu waktu kamu lihat On, secara visual itu bener-bener nyata nampak ya. Apa? Kurang lebih berapa lama? Hitungan detik kah atau menit? Menit lah lumayan kok. Oh. Lihat. Lumayan. Oke, lanjut. Setelah itu setengah jam lagi ya, kalau nggak salah setengah jam atau 1 jam lagi, aku melihat di atas itu jalannya itu bagus, pavingan. Padahal paving di bawah men. Paving. Di bawah itu paving. Aku tuh mikir, di puncak kok ada paving ya? Kostrati luar biasa berarti ya. Pavingan, bener-bener paving, sampai tak injek itu paving. Tak injek itu paving. Jadi bener-bener paving ya? Paving. Terus sampai setelah mungkin 3 langkah mungkin ya, saya lihat tuh tanah lagi. Tanah, jadi bener-bener tanah. Itu untuk yang daki ya. Terus setelah itu baru kita istirahat dulu. Aku ngomong, tidur sebentar lah, capek kan. Tuh, Dan bisa tidur mereka, dingin banget padahal. Billy yang tidur. Oh Billy ya, kalau Oni tidur ayam. Nggak kuat, masalahnya dingin gitu. Masalahnya kedinginan. Kalau Bagas kayaknya nggak tidur deh ya, nggak tidur sama sekali Nggak. Bagas ya. Bagas tuh nyoba nyalakan api pakai itu tapi nggak bisa nyala. Ya mungkin oksigen tipis lah ya, Ah. positifnya kan di situ aja ya, oksigen tipis, angin. Terus habis itu udahlah aman, setelah itu aman, baru pulang setengah biru siang kok ya. Terang lah. Setengah. Itu. Saya ngomong, aku jadi tinggal. Aku Asli jiwa. ojo nang mburi, ojo nang ngarepku, dan aku nggak mau ditinggal karena aku melihat mungkin sekali lagi lemah mungkin aku. Ya karena faktor capek ya. Nah. Jadi ya ini disclaimer Ya, dulu halu, gitu. halu. Ya, anggap halu gitu ya. Itu kabut kan datang tuh, kabut hitam tebel. Aku ngelihat satu pohon itu full, ada nenek-nenek, ada pocong, ada kunti, ada gendru. Musyawarah mereka kayaknya, lagi Satu rapat ya. pohon. Dan itu sampai aku melewati itu tetap Kondisinya mereka, Nampak. sosok-sosok tersebut nongkrong aja. melihat aku. Jadi interaksi pandangan tonton-tontonan dulu. Dia melihat sampai aku ngelewati pohon itu, dia masih mau melihat. Tapi jarakmu dengan tim Dekat, aman aku ya? nggak mau ditinggal. Iya, jarak aman ya? Aman. Itu aku nggak mau ditinggal itu. Dari situ. Tapi kondisimu waktu itu posisi tengah atau ngarep? Awal Enggak, waktu depan terus aku minta tengah. Oh, di apa? Padahal itu siang. Jadi aku tuh orangnya soalnya sensitif. Kalau lagi capek gampang. Bukan indigo ya? Ini bukan indigo teman-teman ya, bukan indigo ya. Capek, kadang tuh mesti kayak gitu. Terus yang ketiga, setelah pulang mau nyampe ke Mangkutorong apa itu? Sepilar. Sepilar itu. Sing Billy ngomong, On udah dekat. Sebelumnya aku ngeliat Billy itu dibarengin sama cewek.
pendaki cewek. Itu di sebelum Jawa Dwipa atau setelah Jawa Dwipa? Oh setelah Jawa. Oh berarti jalan sing pinggir turun itu ya? Turunan itu aku ngelihat Billy itu ada yang barengin gitu loh. Makanya tak lihat oh aman, depan masih ada mungkin kita balap pendaki Ya, lain gitu. ketemu sama pendaki. Dan itu pendaki. jelas pakai pakaian warna jaket kuning, rambut segini, cewek kuning santis gitu loh. Nah itu sampai 3 kali belokan. Terus baru Berarti bareng terus ya? bareng. Tapi Sama Billy posisi bareng. posisi ceweknya ini di belakangnya Billy. Samping, Oh samping. sampai terakhir yang Di samping terus, padahal tuh jalannya kecil loh ya. samping Billy belakang Billy, samping Billy belakang Billy. Dan itu sampai belokan 3 kali belokan. Terus Billy ngomong, udah deket tuh, udah nyampe, mau nyampe. Ah, Billy waktu ngomong kayak gitu berarti udah dekat sepilar. Kayaknya sih belum, Pak. Ya aduh. Ya, ada ternyata. Setelah Tapi setelah jadi apa ya? Wah, itu mau anu kan. Terus setelah habis Billy ngomong gitu, Billy hilang. Nggak nampak, Is. Oh ya karena terpotong belokan. Tapi setelah jalan lurus itu nggak mungkin, harusnya itu memang dekat. Masih kelihatan harusnya ya. Kelihatan gitu. Tapi hilang dia. Ya positifnya mungkin Billy udah lebih jauh dan kondisinya terang. Jadi ya dirasa aman lah karena memang di jalur tersebut teman-teman itu nggak ada percabangan, itu cuma satu jalur aja. Satu jalur. Dan kondisinya Oni kan bareng sama si Bagas, jadi masih oke lah. Bagas untungnya orangnya itu sweepernya bagus banget. Memang dia nggak mau meninggal. Suruh meninggal nggak? Karena fisiknya orangnya gitu. Kemudian kayak kesedot setelah lihat yang pohon. Jadi energinya kayak seakan-akan energinya diserap gitu ya. Wis, lemes benar itu. Lemes benar itu. Rasanya lama bener itu. Bener-bener aku sampai nyerah aku sebenarnya. Makanya aku minta tinggal aja gak apa-apa. Cuman si Bagasnya nggak mau. Ya. Sampai aku melihat mungkin sekitar selutut itu ada tulisan aksara Jawa tapi emas. Dari emas. Sayangnya ya. Tapi mungkin ini buat lain kali lebih dipersiapkan ya. Sayangnya, seandainya kalau Oni sadar kamera saat itu kan kayaknya seru ya kalau memang itu visualnya nampak itu walaupun mungkin tidak jelas di kamera, tapi at least kalau itu memang bisa seandainya itu kayaknya seru sih. Jadi mungkin dalam keadaan capek, oke lah nyoba. Kayaknya seru sih. Tapi mungkin nggak kepikir juga ya, karena pikirannya lang turun mampu tolong. Nyampe. Masalahnya fisik memang fisik yang keserang. Jadi setelah lihat tulisan itu, udah deket, ternyata nggak daun. Gitu. Mungkin karena kecapean ya. Ya. Itu pengalaman sih. Itu. Cuman itu. Tapi Rek, aku ya terakhir kan 2017 ya. Tapi kalau terakhir ke Arjuno bukan ke puncak ya, itu aku terakhir itu tahun 2018. 2018 itu mentok hanya sampai di Mangkutomo. Jadi memang waktu itu kegiatan dari komunitas mendaki kepengen mengadakan acara pendakian, saya ikut. Tapi memang dari awal saya memang udah ikut tapi nggak mau puncak, hanya sampai di titik terakhir dan itu Mangkutomo. Itu terakhir saya 2018, 5 tahun kemudian 2023 ini saya di sana lagi. Dan memang enaknya sekarang itu kalian kalau dari perizinan sampai di Untubogo udah bisa naik motor, jadi udah nggak perlu jalan. Kalau dulu jalan. Dan dari Untubogo itu semuanya berubah, bener-bener berubah total dibandingin di 2018. Dan yang saya suka dari situ adalah markingnya bener-bener rapet. Jadi meskipun kita berangkat malam, kita nggak bakal kesasar karena kalau zaman dulu parkingnya nggak serapat sekarang. Tapi saya nggak tahu, karena saya berhenti di Jawa Dwipa, makanya kemarin itu kita itu sampai mempersiapkan tali rafia, manfaatnya untuk bikin marking. Tapi saya nggak tahu karena putus di Jawa Dwipa. Itu secara track marking gimana? Apakah markingnya sama kayak di bawah, nggak rapet gitu? Marking aman. Marking rapet berarti ya? Pantau marking dari kayak plastik diikat di Ah. rumput, mungkin dari pendaki-pendaki lain. Jadi kayak gitu teman-teman.
Ya, kalau kalian pernah ikut pramuka, kalian pasti akan diajari hal-hal kayak gitu. Dan kalau kalian melakukan ke gunung, yang kalian belum pernah ke gunung tersebut, ya tapi setidaknya informasinya dikumpulin dulu, nggak ngawur ya, berangkatnya nggak ngawur. Itu memang kalian harus prepare raffia, sebisa mungkin kalau bisa itu raffianya yang eye catching, yang warnanya terang benderang gitu. Supaya apa? Memudahkan kita bikin marking. Pulang berangkat itu kita punya penandanya. Kalau kita nggak bikin marking, itu ya kalau untuk yang pendaki yang udah pro atau memang yang udah sering nggak masalah ya. Apalagi yang udah punya ilmunya itu mumpuni. Tapi kalau buat yang masih dalam proses belajar, sampai sekarang pun saya masih fakir ilmu tentang pendakian. Nah makanya hal-hal sepele itu saya perhatiin betul, nggak ngeremehin. Dan ternyata ya alhamdulillah ternyata markingnya di Arjuna Purwosari bagus. Jadi ya salut lah buat pengelola di Arjuna karena marking udah dibuat bener, rapet-rapet dan aman. Kalau di beberapa gunung yang lain kan mungkin kan markingnya kan tipis-tipis. Nah itu kalau kita naik ke gunung yang kayak gitu, teman-teman bisa tuh bantu mereka. Kita bikin marking, nanti jarak mungkin 5 meter kita bikin marking lagi. Semakin rapat markingnya, itu semakin memudahkan kita. Supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh mungkin misalnya tersesat. Karena kalau tersesat di gunung, wah, ribet men, sumpah ribet. Karena ya itu tadi, di gunung itu resiko terburuk itu mati. Nah, orang tersesat, kalau dia nggak punya ilmu survival, ya pusing juga, apalagi air. Itu bener-bener nggak boleh diremehin. Kalau teman-teman pernah lihat film, ini film dari kisah nyata, judulnya Jungle. Coba kalian nonton film itu keren sih filmnya. Hampir meninggal tuh, tapi akhirnya ketemu dengan temennya. Dan karena kondisinya udah berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, asupan nutrisi nggak ada, bersuara itu susah. Dan ini juga buat teman-teman, saya pernah punya pengalaman buruk, ditinggal tim waktu itu, Arjuna jalur Tretes. Kalau teman-teman di gunung atau di hutan, kalian merasa tersesat, teriak itu sebenarnya bukan hal yang efektif. Kenapa? Karena suara kita pasti akan mantul-mantul. Makanya sarannya kita sebisa mungkin bawa peluit. Nah, karena peluit itu titik suaranya itu lebih fokus daripada kita berteriak. Makanya kalau teman-teman perhatiin, hampir sekarang di semua keril itu pasti webbingnya itu ada peluitnya. Nah, jadi apalagi kalau malam. Saya punya pengalaman buruk tentang itu. Waktu itu malam-malam soalnya 3 jam saya berhenti di satu titik, ketinggalan sama tim. Tapi saya banyak belajar dari kejadian tersebut. Walaupun terburuknya ya saya harus ambil hal tegas. Saya kehilangan teman. Dalam artian saya nggak berteman dengan salah satu teman saya waktu itu. Nggak masalah juga. Tapi saya terima kasih. Akhirnya saya banyak belajar tentang dunia pendakian. Itu yang dari sisi Oni, visual Oni, karena faktor capek, lapar, kedinginan. Jadi jangan yang dianggap negatifnya dulu ya yang ditangkap ya, tapi dari sisi positifnya dulu. Jadi ini ya kita sharing aja. Tapi kalau cuman waktu itu Oni nggak teriak ya, mungkin Bill gitu ya. tapi kondisi piye Bill? Aman nggak? Maksudnya biasa ya? Ya kalau menurut saya sih aman. Aman, nggak ada masalah gitu. Cuman pada waktu naik ke Mangkutomo kok biasa timbul. Mungkin dia lihat belakang, saya lihat belakang. Waktu pagi hari kan kelihatan, mulai terang. Tapi Mangkutomo kan lebar es. Waktu naik ke Mangkutomo. Oh, Kok biasa timbul. Jadi saya berusaha untuk mengalihkan fobia dengan cara melihat pemandangan. atau lihat bawah ya. Pemandangan bagus. Seenggaknya teralihkan. Baru motor mau aman, udah hilang. Waktu naik ke puncak, biasa timbul lagi.
timbulnya di alas Lali Jiwo, kan sudah mulai terang itu. Ya karena kita nggak fobia ya, mungkin aja biasa aja ya. Fobia saya timbul, yaitu saya berusaha mengalihkan dengan pemandangan bagus dan pakai trekking pole. Wajib ya. Trekking pole bukan, itu satu pengalihan fobia Oh. saya. Jangan ada pegangan. Ya. Juga untuk membantu untuk mendaki atau untuk Saat turun. saat turun. Nah, waktu naik ke puncak, biasa makna bertambah. Karena di puncak ya udahlah puncak lah ya. Dan di Arjuna kan memang kan ya batu-batu puncaknya. Bukan kayak Semeru atau Slamet. Dan kecil, puncaknya kecil. Kalau di Semeru enak, bisa rame-rame. Saya berupaya untuk mengalihkan, yaitu tingkat pemandangannya bagus ya, indah bagus ya, dengan pegangan trekking pole, tetap trekking pole ya. Lebih bagus lagi modal berangkat pulang dengan selamat, kita bukan keluarga di rumah. Tapi aku pengen ngerti gitu ya, karena dari sebelum berangkat ya Billy awalnya itu tadi puncak itu seakan-akan target, dan saya sempat waktu itu menyanggah pendapat dia karena ya apa yang dia rasain saya dulu gak ngerasain juga, jadi ya wajar sih. Begitu akhirnya tembus ke puncak, pulang lagi dengan selamat, ketemu keluarga, baik-baik saja. Persepsi tentang gunung puncak itu berubah nggak, atau masih akhirnya enggak lah, tetap target gitu? Tetap, misalkan saya naik gunung tetap tujuan saya puncak, itu pun tetap dilihat dari situasi dan kondisi. Ya selama Tujuannya sikonya tetap puncak. ya, artinya gini teman-teman, mungkin saya bisa menambahkan, kalau menurut saya puncak itu adalah, mungkin buat beberapa pendaki itu kan puncak adalah bonus ya, tapi kalau buat saya puncak itu adalah harapan yang harus diupayakan tanpa meninggalkan unsur keselamatan, terlebih-lebih tim. Karena memang di gunung itu ya ini bisa bener bisa enggak ya, tapi saya juga ngalamin hal ini, ternyata ada benernya juga. Jadi kalau kalian di gunung dengan target masing-masing ini, selama mimpinya sama-sama ke puncak, itu harus dibarengi dengan itu tadi, kesolidaritasan tim, persiapan segala macam. Nah, tapi ego itu kadang-kadang nggak bisa hilang, suka muncul. Nah, tinggal kita bisa nggak manage ego itu tadi. Karena ini saya ya, waktu yang kemarin sama mereka, saya kan dari Jabulpa kan memutuskan berhenti, nggak ikut. Saya balik kanan turun ke Mangkutomo. Ini ya, sekali lagi ya, dari awal saya memang tidak menargetkan puncak. Bahkan saya nggak kepingin ke puncak. Teman-teman berangkat. Cuman waktu saya turun itu ya ini tapi tipis-tipis aja sih, mungkin faktor capek atau gimana. Itu kan saya turun itu dari dari Jawa Dupa jam 4:30, nyampe di jam 3:30. 3:30 saya turun sampai Mangkutomo jam 4:30. Di perjalanan saya turun itu gak di sepanjang jalan ya, di beberapa titik-titik tertentu. Biasanya kalau orang berinding itu kan di sini ya. Kalau saya enggak, kepala saya ini muter nih, berinding. Cuman saya cuek aja. Karena saya fokusnya itu saya segera turun sampai ke Mangkutomo, masuk tenda, tidur, nemenin Farel. Karena jujur itu saya juga waktu naik itu saya kepikiran Farel. Karena saya lihat kondisinya Farel waktu itu, walaupun saya gamparin Farel ya, maksud itu wah generasi Gen Z lemah gitu. Tapi dalam hati saya kepikiran sebenarnya sama Farel. Karena memang kalau dilihat dari raut mukanya itu memang staminanya nggak bagus. Dan ini sangat-sangat harus diperhatikan. Kita meninggalkan salah satu tim yang dimana tim itu masih zero knowledge, sangat muda, nggak ada siapa-siapa.
itu bukan hal yang bukan hal yang patut dilakukan sebenarnya. Karena kita nggak akan tahu selama perjalanan dia di campground sendirian ini ngapain, kita nggak tahu. Karena pernah ada kejadian dari Sulawesi atau Sumatera kalau nggak salah. Kalian coba searching di bulan ini kejadiannya itu meninggal gara-gara hipotermia. Dan kondisi meninggalnya itu ada teman-temannya padahal. Jadi dia hipo, temennya mungkin tidak bisa ngasih treatment yang bagus, akhirnya lewat. Nah, yang saya khawatirkan waktu itu, ya saya nggak berpikir yang terlalu jauh ya, cuma yang saya pikirin waktu itu kondisi Farel drop, ya nggak sehat lah ya, dia sendirian. Jadi waktu saya turun, saya masuk tenda, saya lihat aman, dia tidur. Jadi ya udah, akhirnya saya tidur. Begitu siang, saya bangun, si Farel udah hilang. Mungkin dia beraktivitas atau ngapain. Nah jadi gitu. Alhamdulillahnya ya kita semua aman-aman saja, gak ada yang aneh-aneh. Dan di sini memang kita sama-sama belajar dan selalu belajar. Karena kalau nggak percaya, buat Oni, buat Billy, udah naik nih ke Arjuna Jalur Purwosari. Mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi, coba ke sana lagi. Ceritanya pasti beda. Keunikan gunung di situ. Jadi kita naik gunung yang sama, itu nggak akan pernah merasakan hal yang sama. Pasti akan ada cerita-cerita yang berbeda. Ya saya nggak tahu karena mereka belum coba ya. Tapi kalau mereka coba itu mungkin bisa digali lagi nantinya. Saya zaman dulu itu kalau udah pergi ke Gunung A, datang lagi udah nggak mau. Karena udah merasa, oh wis tahu gitu kan. Tapi entah kenapa tiba-tiba saya ke Mangkutormo aja udah 3 kali. Bahkan saya udah sama Bagas sudah bikin plan nih mau ke sana lagi, nggak tahu kapan, masih diwacanakan. Cuman saya mau ke sana lagi akan mengulik tentang sejarahnya. Ada beberapa spot yang memang tidak ke-expose dan di situ memang syarat akan sejarah Jawa. Farel kan nggak tembus puncak. Mbak Leni mana gelem nggak? Pasti gelem. Aku sembarang. Sembarang. Farel pasti. Berarti tapi nonton Farel ya? Aku bisa dulu stasiun dan kondisi. Yo, lek situasimu kan ya ini kita sama-sama karyawan ya, kecuali Oni nih, dia owner satu perusahaan. Jadi ya kalau aku sama Billy kan sama-sama karyawan. Tetap bisa hak cuti yang dipakai. Tapi kalau Farel kan sekolah, ya resikonya mungkin bolos ya. Cuman sebenarnya Farel itu kalau dia fit bagus untuk pendakian. Oh iya, ini ada satu hal lagi yang harus saya omongin juga ke mereka, dan ini juga berlaku buat teman-teman ya. Saya jujur sebenarnya waktu pendakian kemarin itu ada rasa jengkel sama Farel sama Oni. Ya saya orangnya nggak pernah mendem-mendem sesuatu, jelek saya omongin, bagus saya omongin. Jadi ya kayak ini kan kebetulan kita bikin ya cangkruan ya, kita cangkruk lah. Jadi gini teman-teman, kalau Billy oke lah ya, saya nggak akan bahas karena memang saya tahu apa yang dibawa. Bagas saya nggak bahas karena saya juga sangat tahu tentang Bagas. Saya sendiri pun dari awal itu juga ya kita kan koordinasi masalah perlengkapan tenda segala macam. Karena tenda itu penting. Karena Bagas punya tenda kapasitas 4, saya pun juga punya tenda kapasitas 2, jadi saya mikirnya aman. Nah, awalnya mereka merencanakan akan rental. Saya bilang nggak perlu rental karena kan kita udah punya. Jadi uangnya kan bisa dialokasikan ke yang lain. Tapi pembahasannya bukan masalah itu. Masalah beban. Saya tahu itu waktu di Eyang Semar. Coba sebelum Eyang Semar saya tahu, itu saya harus bongkar semuanya tuh carry itu. Bukan semua ya. Oh, Farel sama Oni. Saya harus bongkar tasnya mereka. Karena enteng men. Begitu waktu di Mangkutormo saya lihat Oni itu cuma bawa sarung, perlengkapan makan, SB nggak bawa ya. SB nggak bawa, jaket 2. Bener-bener enteng carry-nya, kan kampret. Beratnya kalau dibilang beban rata,
air sama-sama kita bawa air 3 liter, 2 botol masing-masing. Tapi beban yang lain itu, jadi ini buat pengalaman aja. Besok-besok kalau pendakian, ini berlaku juga buat teman-teman, khususnya buat salah satu mungkin ada tim yang lemah gitu ya. Beban itu nggak bisa kita taruh di salah satu temen. Jadi satu paling berat, yang lainnya enteng, itu nggak boleh, itu nggak fair. Jadi beban itu harus dibikin rata, serata mungkin. Itu yang kemarin kita sempat miss ya, saya pribadi miss. Kalau saya tahu itu pasti akan saya bongkar tuh karirnya si Farel sama si Oni. Tapi nggak apa-apa, anggap itu bonus ya. Nah, itu pendakian paling ringan selama ini. Bener-bener yang tak bawa paling ringan. Biasanya bawa tenda, bawa SB, minum. Ya karena kalau cuman kemarin memang nggak ada persiapan. Sebenarnya gini geng. Kalau kalian bawa keril diisi SB itu memang gede, secara dimensi gede, tapi enteng. Yang berat itu adalah memang logistiknya. Dan logistik itu paling berat di air. Tapi kalau air, ini masih belum lagi beban-beban yang lain, kayak tenda. Tenda pun yang kapasitas 4 itu nggak enteng loh. Walaupun tenda ultralight, yang kapasitas 4 itu nggak enteng. Kalau saya punya kebiasaan sama teman-teman pendaki yang lain ya, itu kita selalu sebelum berangkat itu bagi beban. Jadi kayak tenda kita ngomong kapasitas 4, frame sama outer itu harus dipisah, inner dipisah. Jadi ada 3 bagian, ada frame, outer, sama inner. Outer dengan frame ini harus dibawa orang yang berbeda, innernya itu dibawa orang yang berbeda. Di situ beban akan kebagi. Nah, tapi kalau satu tenda kapasitas 4 dibawa 1 orang, itu beratnya lumayan loh. Apalagi kalau tenda yang bukan ultralight. Ultralight aja lumayan berat menurut saya. Nah, makanya belajar dari pengalaman itu, saya punya tenda kapasitas cuma 2. Jadi walaupun itu nggak dibagi secara beban, saya ngerasa masih aman. Kecuali kalau kondisinya memang mengharuskan kita bawa logistik yang banyak, ya tentunya kerilnya harus lebih besar. Kalau depek nggak bisa. Kalau kemarin saya bawa depek dan saya memang udah mulai bukan pensiun ya, tapi udah mulai nggak mau lagi daki dengan bawa keril. Jadi 50-50, 50% konsep konvensional, 50% konsep ultralight. Itu saya udah mulai penerapan dari sekarang. Dan itu tadi saya ngakalin kayak gitu supaya apa? Supaya pendakian itu nggak terlalu capek, walaupun juga pasti capek ya, tapi paling tidak kan lumayan. Dan pendakian terberat itu memang yang nggak bisa dibohongin air. Air itu luar biasa. Saya pernah punya pengalaman di Raung, teman-teman saya itu bawa air itu 6 liter, 4 botol. Saya sendiri bawa air itu 9 liter, karena saya memang berantakan di air. Sampai sekarang saya nggak bisa manajemen air. Dari berbagai teori saya diajarkan, nggak ada yang satu pun yang bisa saya pakai. Saya tetap boros di air. Cuman ya bagaimana kita memanfaatkan air dengan bijaksana kalau di gunung-gunung yang tidak terdapat sumber mata air. Kayak gitu sih. Air itu berat, men. Ada tambahan closing statement dari Oni, Billy? Buat teman-teman yang nonton, ini baru acara cangkruan pertama yang saya bikin, ini debut nih. Sebelumnya saya belum pernah bikin konten kayak gini. Ya, yang menurut saya aneh itu pada waktu turun sama sudah melewati Jawa Dipa. Saya di depan saya tuh saya udah lihat ada patung kecil, Arca. ya kayak Arca. Dan menurut saya itu sudah di spilar. Saya kasih ke Oni di belakang, saya kasih tahu Oni, sudah dekat. Oni di belakang saya kelihatan. Oh iya, Oni bilang gitu. Saya turun. Bukan patungnya. Gitu. Halu juga kayaknya ya, capek ya. Kalau capek sih capek ya, tapi saya berusaha untuk fokus. Memang ada patung saya lihat situ. Oke. Saya jalan pelan-pelan sambil nunggu Oni sama si Bagas sampai saya duduk di pohon, jalan pelan-pelan, duduk di batu, tetap nggak kelihatan sama Oni sama Bagas di belakang. Akhirnya nyampe mau ke sepilar.
ketemu 2 orang pendaki yang turun. Jadi saya tanya pendaki, teman-teman saya enggak Pak? Ya ketemu Mas di atas. Jam 9 saya turun ketemu Andi sama si Farel itu. Ya mungkin pada waktu itu saya yang dilihat on itu mungkin saya lagi dibayar sama cewek mungkin. Oh. Pas saya kelihatan arca itu mungkin yang dilihat on itu saya sama cewek itu mungkin. Itu barusan ketahuan, baru ketahuan kalau itu memang Billy sendirian. Awalnya nggak tahu, tak pikir memang ada temennya. Baru ketahuan setelah cerita. Setelah saya turun nggak ketemu arcanya, saya ada lihat pohon besar jejer 2. Baru saya merasa nggak enak. Untuk pipis pun saya nggak jadi. Karena kalau pohon besar 2 teman-teman ya di gunung itu, kalau saya ya ini bahasa saya ya, itu saya nganggap itu kayak gapura. Jadi ya boleh dicontoh, boleh dicontoh, boleh enggak, boleh percaya, boleh enggak. Jadi karena saya menganggapnya gapura, jadi kalau saya melihat hal kayak gitu, itu saya pasti akan, ya pastinya harus berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Dan sekali lagi, kita bukan makhluk sendirian di bumi ini, masih ada makhluk yang lain. Dan kita di sana bukan tuan rumah, ada tuan rumahnya. Jadi ya kita permisi gitu lah. Sederhananya kayak gitu. Itu dari Billy, Andre, Ray Naldi. Kalau dari Oni? Itu yang tak sampaikan ke Billy setelah saya melihat di pohon tadi. Aku ngomong sama Bill, Bill, ada pohon 2, jangan dilewati tengahnya, ambil pinggir. Dia tanya kenapa, udah kayak gitu. Masalahnya pengalaman saya yang termistis, yang paling aneh kali ini, selama saya mendaki, kali ini yang paling parah. Biasanya paling kental mungkin ya vibe-nya ya. Benar. Jadi biasanya sih ya memang ada, cuman paling suara, terus penampakan pun ada, cuman nggak seberapa kayak gini. Ini halunya bener-bener halu parah. Biasanya paling cuman suara, penampakan cuman sekedar. Masalahnya saya tuh sensitif orangnya. Nggak cuman saya, Farel pun ya sensitif orangnya. Tapi Farel nggak ada cerita aneh sih. Ada. Oh ada. Ada sebenarnya, waktu di tenda sendiri dia mesti ngomong sama saya. Ada gini, dia cerita. Kemarin nanti biar Farel yang menjelaskan. Ya ini pendakian paling seru lah ya. Syarat dengan cerita ya. Seru baru kali ini. Masalahnya sampai ngelihat ada kayak itu, sampai di atas gunungnya ada pakai paving gitu loh. Di luar ekspektasi ya. Benar. Ya tapi ya intinya kita bisa pulang dengan selamat. Tidak terjadi sesuatu yang aneh. Positifnya yang saya tangkap dari pengalaman teman-teman itu, ini katanya orang-orang tua ya, itu kita diterima di sana. Artinya kita nggak ada masalah di sana dan aman. Jadi ya namanya aman kan. Ya kita terima kasih kepada semesta yang sudah mendukung kita, dan semesta juga punya cerita yang ingin mungkin dibagikan ke mereka. Dan inilah cerita dari semesta. Tapi sekali lagi teman-teman, Arjuna Jalur Purwosari itu memang sekali lagi ini jalur yang dikeramatkan, disakralkan. Jadi memang kita nggak bisa sembarangan di sana, dalam tanda kutip ya. Ya, terima kasih Billy Oni sudah mau mampir ke rumah saya, berbagi cerita di acara cangkruan ini. Kira-kira kalian punya keinginan mau kemana lagi nih? Beliran ya? Beliran. Jalur Tretes. Beliran PR teman-teman. Beliran jalur Tretes. Kalau teman-teman yang lihat video ini mungkin mau ada yang mau join nama kita, silakan. Nanti akan kita share di Instagram. Saya sebenarnya punya pengalaman tahun 96, saya pertama kali mendaki gunung itu di Welirang Jalur Tretes.
Dan di tahun 96 itu saya sempat merasakan apatis dengan dunia gunung. Gak gunung gak paten, jare wong Jawa ngomong. Karena memang capek banget. Tapi saya benar-benar ngitung setelah 21 tahun kemudian, gunung kedua saya itu di Penanggungan jalur Tami Ajeng. Saya nggak tahu kenapa. Waktu 21 tahun kemudian saya ke Penanggungan, itu saya nemu chemistry dengan gunung. Dan akhirnya saya punya target nih, saya bilang sama teman-teman saya, pokoknya bulan depan harus pergi ke gunung. Saya sekali lagi nggak pernah milih gunungnya di mana. Yang penting pokoknya Dulin Blakrak. Terserah gunungnya mau di mana. Karena buat saya tujuan itu nggak penting. Yang penting adalah prosesnya. Dan alhamdulillah akhirnya saya pernah merasakan beberapa gunung. Ya memang terjauh masih di Jawa Tengah. Itu pun juga nggak banyak. Hanya di Slamet, Sindoro saya gagal. Perahu juga pernah. Tapi itu tadi, sekali lagi saya nggak pernah punya target harus ke gunung mana. Yang penting waktunya ada berangkat. Karena menurut saya naik gunung itu ada 3 faktor. Ini saya ya. Kalau 3 faktor ini terpenuhi, saya bisa berangkat. Yang pertama adalah waktu. Waktu ya tentunya saya harus cuti dari kerja. Yang kedua, timnya ada. Dan yang ketiga adalah tentunya uang. Kalau 3 faktor ini terpenuhi, Blakrak jalan. Itu sih kalau saya. Tapi sekilas beberapa puluh tahun yang lalu, saya sama Billy ini kan memang kan teman SMA. Kalau saya sama Billy memang hobinya dulu mungkin bisa dibilang sama, kita suka touring. Jadi zaman SMA kalau bolos kita touring. Terjauh ke Bromo. Jangan ditiru ya teman-teman ya. Tapi Bagas lihat Billy ini, Bagas tuh sampai heran sama Billy. Di tempat yang sedingin itu, dia bisa tidur dengan nyenyak katanya. Saya nggak kaget sih kalau lihat itu, karena waktu saya di Bromo sama Billy, dia tidur. Kalian tahu nggak? Mesin motor itu kan panasnya luar biasa ya. Di mesinnya loh ini, itu kita pegang loh, saking dinginnya. Saya sepanjang malam nggak bisa tidur, dia tidur pules. Menyatu dengan semesta. Benar-benar luar biasa. Hebat. Ngantuk ya. Hebat. Terima kasih Oni, Iya. Billy mau berbagi. Dan ini adalah debut konten saya untuk acara Cangkruan. Dan ini kayaknya bisa dibikin konten lagi nih, review setelah kita pergi ya. Ya mungkin teman-teman bisa berbagi juga di kolom komentar, bisa di-share juga kalau dirasa penting. Jangan lupa bantu channel ini dengan subscribe kalian. See you.